Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kama, kata mahasiswa. Belum mahasiswa kalau belum menonton Kama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang belum lama dilantik Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah melakukan gebrakan-gebrakan yang membuat masyarakat Indonesia sangat tercengang dengan gebrakannya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, yaitu Abang Aulia Eka Putra. Mari kita sapa Abang Aulia Eka Putra. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya, yaitu dengan gebrakan Prabowo saat ini belum lama dilantik, bagaimana pendapat Abang tentang yang dilakukan Bapak Prabowo ini, Bang? Ya kalau kita melihat dari gebrakan beliau ya memang beliau gerak cepat ya karena belum cukup 1 bulan. Kalau kita melihat pelantikan ya beliau tanggal 20 kemarin dilantik, hari ini baru tanggal 11 berarti baru 3 minggu sudah beberapa gebrakan dilakukan gitu. Termasuk melakukan terhadap makan siang gratis sudah ada simulasinya, kemudian juga beberapa kunjungan beberapa daerah. Bahkan beberapa korupsi pun juga sudah diungkap ya. Tapi apakah ini betul seperti ini mekanisme yang sebetulnya kan kita tidak tahu karena baru dengan sangat cepat gitu. Bahkan ada juga yang tercengang kenapa bisa secepat itu pelaku sudah ditetapkan gitu. Salah satunya korupsi impor gula yang 8 tahun yang lalu. Menurut Abang, apakah penangkapan menteri yang korupsi itu juga ada campur tangannya dari Pak Jokowi yaitu sebagai presiden sebelumnya enggak? Ya kalau kita bicara intervensi tentu kita tidak bisa langsung mengatakan intervensi ya. Tetapi secara relasi kuasa hari ini Bapak Prabowo ya, kalau kita secara historis, yang terpidana ini kan beliau ini sebelumnya berada di pihak oposisi. Ketika ditahan oleh kejaksaan, kata kejaksaan agung tidak perlu bukti aliran dana. Nah, kenapa orang kasus pidana sendiri tidak ada bukti aliran, kenapa bisa ditetapkan sebagai tersangka gitu. Dan tapi beliau langsung saja dengan diproses gitu. Ya ini sangat aneh rasanya proses tersebut gitu. Dan urusannya itu 8 tahun yang lalu gitu. Kenapa persoalan 8 tahun yang lalu bisa secepat itu diproses gitu. Dan dugaan wajar masyarakat berasumsi karena beliau berada di pihak oposisi langsung secepat itu. Bukan tidak mungkin orang-orang berada di barisan oposisi lainnya juga akan tertangkap berikutnya. Ini menjadi pertanyaan dan ditunggu-tunggu oleh semua orang. Ya, siapa yang akan ditangkap berikutnya yang berada di barisan oposisi? Iya, semua masyarakat pasti bertanya-tanya. Baru beberapa hari udah langsung menangkap para korupsi yang ada di Indonesia kan? Nah, iya itu. Terus dengan sebanyaknya menteri yang dilantik oleh Bapak Prabowo, apakah nggak besar gitu harapan masyarakat terkait pandangan untuk peluang para menteri itu korupsi lagi gitu, karena kan terlalu banyak menteri. Ya, iya ini menarik juga ya. Sebelumnya kita juga ada kajian sebelumnya dilakukan bersama UPM Konstitusi dengan Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara bersama pakar juga kami undang. Beliau sampaikan bahwasanya ini memang aneh gitu dan mengejutkan bagi masyarakat gitu. Karena kalau kita lihat secara historis, sejarah sistem presiden dengan presidensial pertama itu kan di Amerika Serikat, George Washington gitu. George Washington itu baru ketika menjadi presiden cuma 4 menteri gitu. Baru 4 menteri, kemudian setelah 250 tahun lebih kemarin dipimpin oleh Joe Biden itu cuma 15 menterinya. Iya. Hari ini kita baru 77 tahun dengan jumlah menteri 48 menteri. Apa variabel kira-kira diberikan oleh pemerintah itu sebanyak itu menteri kita? Iya. Nanti tiba-tiba korupsi, banyak lagi korupsi, belum lagi korupsi lagi. Negara gitu kan. Ya beban pembiayaan negara kan dibebankan kepada keuangan negara. Bayangkan saja ketika jumlah menteri bertambah, otomatis akomodasi dan kecukupan mereka secara fasilitas ditambah seperti kendaraan dinas, rumah dinas, kantor gitu. Pertanyaannya, jika ada sekitar 48 menteri dan 109 anggota kabinet seluruhnya, mereka akan butuh kendaraan satu-satu. Berapa kira-kira anggaran satu kendaraan? Kalikan 109. Itu sangat lumayan banyak itu anggarannya. Sedangkan bangsa kita, pemerintah hari ini bercita-cita ingin memberikan makanan gizi gratis terhadap anak-anak dan sekolah, santri, dan siswanya. Sedangkan
anggaran terlebih dahulu sudah digunakan oleh pemerintah untuk pemberian mobil gratis dan fasilitas gratis untuk menteri. Ya, ini kita bandingkan saja. Bagaimana efisiennya cita-cita bangsa untuk memberikan makanan gizi gratis, toh nyatanya yang dapat duluan mobil gratis adalah pejabat kita. Belum lagi ketika nanti terjadi rapat kabinet atau pemerintahan rapat, 109 menteri, belum lagi staf, ajudan dan yang lainnya, otomatis jalanan akan dihentikan dan mobil dinas berjalan semuanya. Bagaimana macetnya dan semrawutnya jalanan di ibu kota kayak gitu. Dan kita tahu ibu kota itu bukan hanya diisi oleh pemerintah tapi masyarakat juga. Bayangkan berapa banyak anak-anak, adik-adik kita yang terlambat sekolah karena ada menteri yang lewat. Berapa banyak orang-orang yang terlambat pergi bekerja. Berapa banyak kuli bangunan yang mencari pekerjaan di tempat orang tapi terlambat karena gara-gara menteri yang dapat. Itu bukan 2 atau 3 tapi ratusan gitu. Iya. Terus kalau kita membahas tentang kendaraan nih Bang, ada kemarin tuh statement mengeluarkan kalau Bapak Prabowo ini bakalan menonaktifkan impor kendaraan dari luar. Kita harus memakai produk kendaraan untuk para menteri ini. Mobil dinasnya itu mobil dalam negeri gitu, tidak menggunakan produk dari luar negeri lagi. Itu bagaimana menurut Abang? Ya, memang ini sudah sepatutnya seperti itu ya. Kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Salah satunya kendaraan dan fasilitas lainnya memang dari dalam negeri. Tapi kalau kita masih bicara dengan anggaran, dengan kebutuhannya, ya ini terlalu membludak. Terserah mau dari dalam, dari luar negeri. Kalau jumlah kendaraannya banyak, tentu uangnya juga banyak gitu. Iya. Palingan kalau kita pergi ke luar negeri dengan kendaraan dari luar, kemungkinan anggarannya sebegini. Ketika kita pakai produk dalam negeri mungkin lebih murah. Dan produk dalam negeri laris. Siapa yang diuntungkan? Apakah kita yang ada di pelosok seperti ini diuntungkan? Kan tidak juga. Apakah kita yang ada di sini diuntungkan atau masyarakat lain diuntungkan dengan keputusan itu? Kan tidak juga gitu. Ya, walaupun yang digunakan adalah produk dalam negeri, tetap saja mereka berfoya-foya pemerintahan kita gitu. Yang akan menggunakan mobil gratis tersebut adalah para menteri di dalam pemerintahan gitu. Berarti dia lebih mengutamakan para menteri, para pejabat-pejabat yang di atas dulu. Iya, ya kesannya kan seperti itu. Ya wajar saja kita punya stigma seperti itu. Dan satu lagi kalau kita lihat dari jumlah kabinet 48 orang itu, ada 17 orang yang ditransformasi dari pemerintahan sebelumnya, dari menteri-menteri Bapak Presiden Jokowi. Sekarang ada 17 orang menjadi menteri di Bapak Prabowo. Jika kita lihat jumlahnya, ada 34 menteri total yang digunakan oleh Presiden Jokowi. Kalau 17 itu 50% itu. Berarti separuh pemerintah Presiden Jokowi dimasukkan kembali ke kabinet Prabowo. Nah, itu kita melihat apakah seperti itunya transformasi diberikan. Kenapa tidak yang lain diberikan gitu? Padahal kita banyak tata kelola yang semrawut di pemerintahan sebelumnya. Tapi kenapa masih separuh diberikan lagi? Ada juga yang bilang, oh ini kan keberlanjutan, kecuali yang jadi presiden itu adalah Mas Anies itu atau Bapak Ganjar gitu. Ya wajar, mereka nggak punya visi misi keberlanjutan. Ya sekalipun keberlanjutan, apa yang mau dikeberlanjutkan? Apakah menterinya ditransformasi ataukah perpindahan menteri yang keberlanjutan? Kan tidak, melainkan program-program dan visi misi pemerintahan sebelumnya, cita-cita kebangsaan dan keumatan itu yang dilanjutkan seharusnya, bukan menterinya yang dipindahkan. Kalau mau dipindahkan, kenapa tidak semuanya saja? Gitu. Jelas saja kita tidak perlulah penasaran dengan pemanggilan beberapa orang ke rumah Prabowo gitu. Tapi kan tidak seperti itu yang terjadi. Ya. Sehingga keresahan kita melihat, ya kenapa semuanya dipindahkan gitu dengan alasan keberlanjutan. Kalau bicara, oh mereka kan berada di pihak yang sama. Mereka di pihak pemerintah, mereka mendukung ya. Ini kabinet loh gitu. Kabinet itu kalau kita lihat, asalkan berasal dari kata kabin. Kabin itu kan tempat-tempat kecil gitu. Kan tempat-tempat kecil dari beberapa bagian gitu. Artinya kabinet itu khusus kecil, kabinet itu kecil yang diisi oleh beberapa sesuatu yang penting saja. Iya. Kalau isinya 48 dan total 109 isi kabinet, itu bukan kecil lagi kabinet namanya, melainkan besar gitu. Besar, ya, Bang, ya? Dan orang-orang berebut di dalam kabinet seperti itu. Nah, bagaimana efektivitas kabin tersebut digunakan dalam jumlah yang banyak? Tentu kan tidak lagi. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana kita mempertanyakan bagaimana efektifnya gitu. Dengan jumlah isi kabinet yang seharusnya disedikitkan atau disederhanakan, ini malah dijumlahkan, dibagi-bagi ya.
Kenapa kita punya kesan bagi-bagi ya? Karena wajarlah mereka di pemerintahan ya. Pemerintahan bukan soal kawan, bukan soal mendukung koalisi, tapi pemerintahan adalah bagaimana mewujudkan cita-cita bangsa. Kalau kita mau merangkul kawan semuanya, berapa banyak kabinet mau dimasukkan? Kan bukan seperti itu. Kita seharusnya bagaimana cita-cita bangsa ini tersalurkan dengan keterwakilan mereka gitu. Iya. Oh, kalau Bapak kemarin tuh ada keluar berita tentang kalau Bapak Prabowo ini juga memikirkan rakyat biasa, yaitu dengan adanya program cetak sawah itu, Bang. Bagaimana pendapat Abang tentang program yang cetak sawah tersebut? Dan juga ada berita tentang penghapusan hutang para petani, nelayan, dan yang lain-lain tuh. Bagaimana itu pendapat Abang? Ya, kalau kita melihat program cetak sawah dan penghapusan itu kan di swasembada pangan beliau kasih nama. Ya, kalau swasembada pangan memang bagus itu dilakukan. Ya, tapi kalau kita melihat efektifkah tidak di beberapa daerah tersebut. Ya. Kemarin beliau melakukan pencetakan sawah di Merauke. Kira-kira dengan situasi Papua seperti itu, apakah bisa gitu secara struktur tanahnya itu untuk padi di situ? Karena padahal masyarakat sana itu lebih sagu gitu. Kenapa tidak sagu yang ditanamkan gitu? Dibikin aja ladang sagu gitu, atau yang lain. Mereka juga ingin mencetak di beberapa daerah gitu. Kenapa di daerah yang memang masyarakat di sana tidak makan padi ya, kenapa dipaksakan mencetak sawah gitu? Kenapa tidak dicetak ladang jagung gitu? Atau makanan lain sesuai dengan kebutuhan? Ya mereka beralasan karena ini sebagai stok pangan, lumbung pangan gitu. Kita masih penasaran dari mana anggaran pemerintahan sebanyak itu. Karena ada makanan gizi gratis setiap hari, ada swasembada pangan, ada penghapusan, belum lagi utang-utang sebelumnya. Dari mana mau diambilkan? Ya, kecurigaan kita yang kita takutkan nanti itu diambilkan dari pajak masyarakat. Ya, masyarakat lagi yang dirugikan gitu. Kalau mereka mencetak sawah di Papua, nyatanya pajak yang diambil juga pajak dari Padang, pajak dari Aceh gitu. Untuk di sana gitu. Pertanyaannya, perjalanan dari hasil pangan dari Padang ke Jakarta, dari Papua ke Jakarta, berapa hasil dari sana yang akan sampai? Kita melihat hasil pertanian di Indonesia selama ini banyak gitu. Hasil produksi pertanian meningkat, otomatis ketika hasil pertanian meningkat, otomatis harganya juga meningkat, harga jual juga meningkatkan dan diimpor. Kalaupun tidak diimpor, dijualkan di Indonesia dan tentunya para petani sejahtera. Tetapi yang kita lihat adalah hasil pangan meningkat, harga naik, petani tetap begitu-begitu saja. Kira-kira di mana kesalahannya? Bukan tidak mungkin kecurigaan kita, pemerintahan sebagai pengelola mungkin di sana ada tersangkut atau ada beberapa persoalan yang membuat petani tidak juga sejahtera. Padahal kekayaan mereka berlimpah, hasil pangan mereka meningkat. Ya, ini apakah nanti kalau dibikin lagi swasembada pangan dicetak banyak-banyak, seandainya benar itu meningkat hasilnya, apakah benar masyarakat akan sejahtera? Itu saja. Tapi membahas tentang pengeluaran itu, Bapak Prabowo juga ada tuh beritanya membahas tentang menggunakan dana pribadi untuk kepentingan negara. Itu tuh apakah bisa itu nggak sih? Benar nggak sih kalau itu tuh dia menggunakan dana pribadinya untuk negara gitu? Kalau kita melihat keadaan Pak Prabowo ya, beliau memang kalau kita bicara uang pribadi ya bisa-bisa saja uang pribadi. Karena untuk apa uang bagi beliau? Karena beliau bukan tanggungan beliau lagi ya, karena beliau sudah besar gitu. Istri pun beliau bukan dengan istri lagi gitu ya. Untuk apa duit sebanyak itu ya? Kalau bukan untuk mengurus negara atau bukan diabdikan untuk bangsa dan negara beliau, itu kita salut sebenarnya kalau memang seperti itu. Cuma apakah etis nantinya ketika cara pandang masyarakat gitu. Ini kan cara pandang masyarakat lagi. Kalau kita mahasiswa atau beberapa orang-orang mungkin bisa memikirkan sampai di sana. Tetapi bagi kawan-kawan yang lain, bagi mahasiswa masyarakat secara umum, belum melihat acara di sini, acara di situ, ini uang negara lagi. Ini anggaran kita lagi dipakai. Ya, otomatis pandangan-pandangan stigma seperti itu akan muncul juga nanti sekalipun beliau mengatakan ini adalah uang saya gitu. Ini bukan uang negara gitu. Stigma masyarakat ya kita tidak bisa membatasi gitu. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang akan bicara, apalagi netizen Indonesia. Dia tahu berapa banyak kolom komentar nanti akan bermunculan. Ya
itu adalah masyarakat kita tidak bisa kita kontrol, itu di luar kendali. Kita juga, aku juga pernah membaca kalau Bapak Prabowo ini adalah orang yang sangat setia dan cinta kepada negara Indonesia. Mungkin itu benar ya, soalnya perjuangan Bapak Prabowo udah sangat besar buat negara Indonesia. Itu tuh gimana pendapat Abang tentang statement Iya, kalau statement orang mengatakan Bapak Prabowo adalah orang yang paling cinta terhadap bangsa Indonesia, ya kita semua sama gitu. Kita punya rasa nostalgia juga gitu. Cuma kita perlu melihat bahwasanya beliau, apakah bentuk kecintaan beliau ini dengan beliau 3 kali mencalon jadi presiden dan hari ini menang, itu adalah bentuk kecintaan beliau ingin mengurus negara, kita tidak tahu. Secara cara pandang kita gitu, untuk menjadi seorang yang ingin membangun bangsa, untuk kita menjadi pemimpin itu tidak harus kita menjadi orang nomor 1, tidak harus menjadi ketua, tidak harus menjadi presiden, tetapi kita bisa dimanapun kita dengan ikut ambil bagian, itu adalah perjuangan kita dalam berdedikasi untuk bangsa dan negara. Dalam Islam kita bisa melihat bagaimana khalifah itu beliau Umar bin Khattab menyerahkan kepemimpinan dengan otomatis kepada Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal. Beliau sampaikan lebih baik Abu Bakar saja yang jadi pemimpin. Kami belum layak rasanya karena Abu Bakar lebih bijaksana, Abu Bakar lebih ini dan lebih itu. Yang lain pun, sahabat yang lain pun berpandangan seperti itu. Lebih baik Abu Bakar saja. Artinya mereka punya kesadaran, mereka tahu siapa yang layak gitu. Dan rasanya untuk menjadi seorang yang berbuat dan berdedikasi tidak harus kita menjadi nomor 1. Tapi kalau beliau ingin berbicara beliau harus menjadi nomor 1, yaitu hak prerogatif beliau. Dan kita lihat secara historis beliau juga terlibat kerusuhan 98 yang menewaskan banyak massa. Apakah itu bentuk kecintaan beliau terhadap bangsa agar tidak terjadi kerusuhan? Barangkali itu dalil mereka. Tetapi kita berpandangan bahwasanya itu bukan mahasiswa, bukan massa yang ingin memberontak terhadap negara, tetapi justru orang-orang tersebutlah yang cinta kepada negaranya. Mereka berbuat, mereka perjuangkan hak-hak mereka. Mereka sampaikan tuntutan mereka di DPR ketika itu, di Patung Kuda itu di Senayan, mereka demo. Itu bentuk kecintaan mereka. Tetapi apa yang dihadapkan? Pasukan khusus itu ABRI menantang mereka dengan tentengan senjata gitu. Siapa yang cinta bangsa Indonesia sebenarnya? Kalau kita secara historis kembali, semua masyarakat Indonesia pasti ada rasa cinta buat negara Indonesia. Iya, semua kita cinta bangsa Indonesia. Cuma cara kita mengungkapkan cinta kita itu kan beda-beda. Terus ada lagi tuh statement tentang akun resmi Republik Indonesia sama akun resmi Presiden Republik Indonesia itu tuh apa pendapat Abang tentang akun tersebut? Bagaimana pengelolaannya, segala macamnya itu bagaimana pendapat Abang? Ya, kalau kita menarik ya, kita melihat ada Instagram ya. Ini kalau di Instagram ada Instagram Bapak Prabowo sendiri ya. Kemudian ada Instagram Presiden Republik Indonesia, ada juga Kepresidenan Republik Indonesia PCO. Jadi berarti ada 2 akun tersebut yang katanya akun Presiden Republik Indonesia ini kan dikelola oleh PCO juga. Iya, bukan milik pribadi beliau. Ya, kita kira apa urgensi akun tersebut dibuat itu? Apa urgensi kira-kira pemerintahan kita memakai akun seperti itu? Bahkan bukan satu akun saja, bukan akun presiden saja, tapi pemerintahan. Apa bedanya mereka membedakan antara akun presiden Indonesia dengan akun pribadi beliau dan juga akun dari negara gitu. Karena kalau kita lihat postingan beliau tidak ada yang private gitu. Iya. Akun beliau pun juga tidak private gitu. Untuk konsumsi kita bersama publik itu. Akun Presiden Republik Indonesia juga itu membahas tentang perkembangan presiden, perkembangan Indonesia. Akun pemerintahan Republik Indonesia juga sama gitu. Pertanyaannya, apakah akun-akun tersebut hanya sebagai formalitas mereka? Apakah cukup membangun bangsa dengan banyak postingan yang setiap momen pekerjaan mereka, pemerintahan diabadikan dengan foto, dengan video mereka agar masyarakat tahu? Apakah cukup dengan itu masyarakat merasakan? Saya rasa tidak perlu dengan itu. Tanpa kita bikin banyak akun, 2 sampai itu, masyarakat juga tahu, merasakan keberadaan presiden, merasakan keberadaan pemerintah itu. Rasanya akun tersebut kalau kita pikir kembali ya, ini dari efektif anggaran. Kenapa pembangunan negara tidak lepas dari APBN? Dari mana kira-kira gitu? Apakah ini dari Komdigi ya? Atau dari Menseknek? Atau dari presiden langsung ya? Karena kalau kita lihat
kantor kepresidenan itu kan di bawah presiden langsung. Itu artinya kan itu dikelola oleh bagian presiden juga, ajudan-ajudan presiden yang mengelola. Ya kira-kira apakah presiden kita kelebihan duit atau yang lain gitu? Karena itu dua akun tersebut punya admin, punya kameramen, punya videografer dan lainnya. Gitu. Orang yang mengelola akun. Orang mengelola akun juga gitu. Belum lagi keamanan dan cybernya juga ada itu. Apakah untuk itu ya kalau secara keuangan ya presiden kita emang orang banyak duit gitu. Karena beliau tidak memikirkan yang lain kira-kira selain bangsa hari ini. Tapi kenapa tidak dialihkan ke yang lain saja? Gitu? Iya. Sejauh ini postingan dari kedua akun itu masih tentang kegiatan-kegiatan Bapak Prabowo juga ya Pak? Iya, tentang Bapak Prabowo juga gitu. Bukan yang di kantor kepresidenan dan pemerintahan pun juga tidak memposting yang lain, tidak terlepas dari beliau. Apakah atau kecurigaan beliau terhadap privasi beliau? Saya rasa juga tidak. Akun beliau juga sudah tiap hari juga update gitu, juga update tiap hari gitu. Artinya beliau tetap mengabarkan kepada publik bagaimana keberadaan beliau dan bagaimana perkembangan beliau kabarkan gitu melalui akun pribadi beliau. Ditambah lagi ya kita tidak tahu apa maksud di dua tersebut dan mereka tidak kecuali ya mereka buka layanan khusus gitu. Kemarin wakil presiden memang buka layanan khusus dengan namanya itu lapor Mas Wapres. Bisa kita kontak langsung, tapi entah siapa adminnya kita belum mulai mencoba mungkin. Tapi apakah untuk pengaduan langsung atau yang lain kan tidak ada kejelasan dari dua akun tersebut. Harapan kita mereka cepat respon ya. Selain itu ya daripada mereka bikin lapor ini lapor itu ya silakan tanggapi saja orang-orang yang aksi Kamisan di depan istana setiap hari Kamis. Itu sudah lama itu dari tahun berapa itu sudah lama kali itu orang Kamisan menuntut hak-haknya kepada presiden, anak-anak mereka yang mati dengan kerusuhan 98, mereka yang diculik oleh pemerintah dulu. Mereka meminta itu loh di depan istana gitu. Kenapa itu saja ditanggapi? Silakan keluar Wapres, tanggapi mereka apa yang maunya mereka gitu. Silakan Bapak Presiden sampai di luar, temui masyarakat gitu. Itu saja tanggapi dulu, nantilah kita bicara lapor Mas Wapres, lapor ini, lapor itu, aduan ini dan itu gitu. Kalau adminnya nanti lambat lagi respon gitu. Ya saya rasa seresponsif apapun admin gitu. Jauh daripada itu orang-orang sudah antri lama-lama. Mereka sudah lama menunggu di depan istana terkait hak-hak anak mereka. Anak mereka yang katanya pergi kuliah dulu. Sampai sekarang belum balik gitu. Sampai kapan? Mana ada orang yang puluhan tahun pergi kuliah tidak balik. Ada beberapa orang tua, ayahnya bekerja, pergi pagi sampai sekarang belum balik bekerja. Anak-anaknya sudah besar, kemana ayah mereka? Mereka menanyakan, ayahnya kemana sampai sekarang? Belum balik juga kerja. Siapa yang bertanggung jawab atas itu semua? Mereka menunggu itu di depan istana. Itu sajalah ditanggapi dulu. Tanpa kita mencari eksistensi pemerintah, mencari partisipatif publik dengan akun-akun seperti itu. Tapi beralih dari akun yang dua itu Bang, ada akun Gerindra, Partai Gerindra kan Prabowo termasuk dari Partai Gerindra ya. Selama di akun tersebut kayak ada komen-komen dari netizen langsung dibalas sama akun tersebut, langsung ditanggapi. Jadi kayak di akun tuh kayak pengaduan masyarakat di akun tersebut itu tuh apakah Bapak Prabowo sampai langsung nggak sih pengaduan dari komen-komen netizen terhadap di akun Gerindra tersebut? Kalau menurut Abang gimana? Ya kalau saya rasa ya memang itu bagus ya, akun admin Gerindra itu sangat cekatan dan responsif terhadap aduan yang ada. Beliau langsung merespon apa keluar masyarakat seperti jalan berlubang disampaikan ini itu. Bahkan netizen yang usil juga ada cerita-cerita galau ditanyakan juga. Dan admin juga responsif. Ya ini yang perlu kita harapkan, dan itu apakah itu hanya sekedar balas komen atau ada nggak realisasi berikut? Apa sampai nggak di Bapak Prabowo? Iya, sampai nggak ke Bapak Presidennya langsung. Dan seolah-olah itu hanya sebagai tanya jawab gitu. Ya setidaknya adalah tanya jawab dari masyarakat sampai gitu. Setidaknya kita tidak bertanya sendiri kepada pemerintah gitu. Ya walaupun itu cuma bagian dari parpol gitu. Kita harapkan akun yang dua tersebut, akun Presiden Republik Indonesia dan pemerintahan itu responsif juga dan ada sama seperti akun admin Gerindra itu. Tapi ini bukan hanya jawaban sekedar di komen atau jawaban di DM gitu. Tapi jawabannya adalah tindakan nyata. Kalau kita bilang ini ya silakan pulang tunaikan ini. Karena mereka representatif dari kita semua. Nggak kerasa ya Bang, udah lama juga kita ngobrol-ngobrol. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Abang
saran dan harapan Abang buat Bapak Presiden Prabowo untuk 5 tahun menjabat ini? Ya, harapan kita terhadap beliau ya tentu sesuai lah dengan visi misi dan cita-cita beliau ketika mencalon dulu ya. Terlepas dari yang tindakan yang beliau lakukan hari ini ya memang masih kita belum menerima gitu. Bagaimana dengan kabinet yang jumlahnya sangat besar dengan jumlah kendaraan, jumlah fasilitas lain terhadap juga nantinya fasilitas tempat penginapan mereka, kendaraan, belum lagi tunjangan dan lainnya tentu akan juga ada gitu. Kemudian daripada itu ya bagaimana kita mencita-citakan makanan gizi gratis terhadap anak-anak kecil, terhadap pelajar, santri dan siswa-siswa tersebut bisa berjalan kalau nyatanya di depan anggaran sudah terpangkas duluan. Belum lagi nantinya itu kalau nanti kita akan menggunakan banyak program pemerintahan ingin cetak sawah, cetak ini dan cetak itu. Karena menarik kemarin siap beliau dari Merauke, beliau pergi ke Solo dulu ke tempat Pak Jokowi. Kira-kira ngapain beliau ke sana kalau tidak ada cerita politik? Iya. Kalau kita bicara beliau mengatakan saya tidak ada cerita politik, kami cuma makan malam, cuma makan nasi goreng biasa. Kira-kira logiskah seorang presiden dan mantan presiden bertemu dan tidak ada bicara politik sedikit pun? Sedangkan kita tahu Bapak Jokowi berada di barisan Prabowo ketika pencalonan kemarin. Ya, bukan tidak mungkin stigma masyarakat ada intervensi terhadap pemerintahan sekarang oleh pemerintahan sebelumnya tentang program-programnya gitu, tentang kebijakan-kebijakannya. Sehingga beberapa persoalan yang kontroversial terjadi lagi, termasuk penanggapan kasus korupsi, persoalan yang tidak selesai-selesai dan lain-lainnya gitu. Misalnya korupsi hari ini tertangkap gitu. Otomatis kalau kita melihat dengan tertangkapnya kasus impor gula ini, beberapa kasus tiba-tiba lenyap, tiba-tiba hilang. Sebutlah akun Fufofa. Sempat viral kemarin akun Fufofa. Sekarang bagaimana kelanjutan akun Fufofa tersebut? Tidak jelas kan? Karena sudah ada kasus baru yang mencoba untuk menutupi tersebut. Belum lagi ada kasus tentang judi online yang dilakukan oleh staf dan di Kementerian Digital Komunikasi Digital Komdigi sendiri. Hari ini mulai hilang dengan penangkapan Sakbor, tiktokers yang joget-joget mempromosikan judi online. Kemudian ditutupi. Apakah penangkapan seperti ini dengan kasus baru dimunculkan otomatis hilang lagi? Tentu kita capek melihat berita seperti itu. Berita tertangkap ini, muncul lagi kasus ini, hilang berita ini. Sebelumnya terkait ya, kalau flashback lagi ke belakang, kita melihat pencalonan Gibran bermasalah, tiba-tiba ada kasus Vina. Sekarang gimana kasus Vina? Siapa yang tertangkap? Nggak selesai juga. Kalaupun selesai, setidaknya adalah penyelesaian. Bahkan Jokowi, presiden ketika itu juga ikut menyampaikan di sana. Tidak juga selesai gitu. Sedangkan kasus Gibran, diam setelah itu. Akhirnya muncul lagi yang baru, pencalonan untuk gubernur dan wali kota diturunkan. Tapi kena masyarakat Indonesia heboh semuanya tidak jadi gitu. Itu juga bentuk kecintaan kita gitu. Kita berharap yang kedepannya jangan sampai terjadi yang demikian, karena kalau hal-hal serupa terjadi ya akan dianggap lazim. Kemarin kita juga melihat Bapak Prabowo juga membuat video dukungan terhadap salah satu paslon gubernur di Jawa Tengah. Belum menyatakan mendukung dan mari kita pilih bersama, kata beliau. Itu bagaimana netralitas beliau sebagai seorang presiden? Itu juga patut kita pertanyakan. Kita berharap tolonglah beliau netral ke depannya. Kenapa hari ini terjadi ya? Karena dulu Presiden Jokowi juga ikut mencalon mendukung beliau. Jokowi juga tidak netral sebelumnya. Beliau juga ikut mengajak orang mendukung Presiden Prabowo untuk mencalon gitu. Dengan alasan ya saya beca juga cawe-cawe karena ini hak saya gitu. Hari ini di Jawa Tengah Bapak Prabowo bisa dikatakan sudah cawe-cawe juga karena bikin video itu. Menarik untuk kita lihat di Sumatera Barat, apakah pasangan calon di Sumbar juga di-endorse oleh Bapak Prabowo nantinya. Karena kemarin ya 2 hari yang lalu Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang seni datang ke Sumbar, itu memakai baju dukungan dari salah satu paslon gitu. Sekarang Raffi Ahmad bukan persoalan Raffi sebagai artis gitu, bukan Raffi Ahmad sebagai CEO Rans gitu, bukan sebagai yang lain gitu, tapi beliau adalah sekarang adalah utusan khusus presiden. Kita menarik untuk dipertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Beliau mendukung dengan lantang dan beliau ikut konser di sana, mendukung salah satu paslon di Sumatera Barat. Ya itu artinya karena pembiaran sebelumnya dibiarkan
hari ini terjadi lagi dan berikutnya akan terjadi terus gitu. Bukan tidak mungkin kenetralitas dan kenetralitas pilkada kita juga terganggu karena sebelumnya dibiarkan gitu. Ya, kita berharap pemerintah ini sesuai dengan visi misi tanpa ada golongan yang diuntungkan gitu. Tanpa lagi kita bisa diubah oleh kepentingan golongan, keluarga dan lainnya. Walaupun kita melihat sistem kita berantakan ya, mau tidak mau kita merasa sistem ini berantakan. Demokrasi kita bisa diacak dan sedemikian rupa gitu. Di mana pangkalnya ya ketika ada uji material tentang judicial review undang-undang tentang batas calon presiden yang mengajukan adalah anak muda seorang mahasiswa yang ternyata dia fans berat Gibran katanya. Dia mencalonkan. Kemudian yang mengajukan lagi adalah Kaisang, Ketua Umum PSI. Yang dituntut siapa? Yang dituntut bapaknya. Yang menjadi pimpinan sidang siapa? Pamannya. Ya, bayangkan dalam satu forum, dalam satu sidang, yang menuntut adalah offense berat, yang dituntut adalah seorang bapaknya, dan yang memimpin adalah seorang pamannya. Ya, keputusan bangsa ini cuma diatur adalah satu keluarga, dan ternyata betul hari ini terjadi sedemikian rupa. Kedepannya, penyelenggaraan pemerintah, kita berharap jangan ada lagi settingan-settingan sedemikian rupa. Agar cita-cita bangsa Indonesia emas itu benar-benar terwujudnya nanti. Karena yang akan kita hadapi itu adalah era society 4.0 yang serba digital. Belum lagi bagaimana digitalisasi informasi tersebut. Artinya informasi kita digitalisasikan dan siapa berhak mengakses. Itu juga luar biasa pengaruhnya. Siapkah kita dengan itu semua ya? Bagaimana kesiapan pemerintah dan benar-benar berpihak kepada kita masyarakat menengah ke bawah. Terlepas dari kegelisahan kita terhadap putusan mereka ya, beliau adalah pemimpin hari ini ya, kita tidak akan tinggal diam, termasuk pembungkaman terhadap mahasiswa, terhadap ormawa-ormawa di beberapa kampus karena mengkritik belakangan ini. Beberapa ban juga dibukukan, beberapa mahasiswa diperingatkan. Ya, itu adalah bentuk-bentuk munculnya Orde Baru kembali. Kita harap itu tidak terjadi lagi. Nantinya kita kebebasan berpendapat, persamaan hak kita terjaga dengan berikannya ruang-ruang progresif tersebut. Ruang-ruang untuk kita berpendapat dan kita hidup rukun dan damai sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Sekarang kita lagi menunggu buktikan kepada kami masyarakat ini kalau benar-benar Bapak Prabowo itu cinta terhadap negara Indonesia untuk memajukan negara dengan kecintaannya tersebut ya Bapak. Iya, kita ingin ya apakah beliau benar cinta pada bangsa Indonesia. Ya. Buktikan kepada masyarakat itu. Bukan hanya membangun bangsa ini tidak cukup dengan acara seremonial besar-besaran, tidak cukup dengan postingan presiden dengan postingan 3 akun sebagai untuk ujung tombaknya nanti, tapi membangun bangsa Indonesia butuh waktu 5 tahun, butuh waktu yang lama dengan bekerja bersama, dengan memberantas judi online, memberantas korupsi itu yang pertama gitu. Baik, sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita. Jangan lupa saksikan terus Kama di YouTube DKTV UIN Imam Bonjol Padang. Saya Adila Mustirahmi serta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.